Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys karena subscribe itu gratis. Khalifah Utsman bin Affan, Bab 02. Keistimewaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Imam Al-Bukhari berkata dalam sahihnya, Bab Manaqib Utsman bin Affan Abi Amr Al-Quraisy. Asteris berita gembira bahwa beliau adalah penduduk surga. 1. Rasulullah bersabda, siapa saja yang menggali sumur rumata maka untuknya surga. Maka sumur tersebut digali oleh Utsman. 2. Beliau bersabda lagi, barang siapa yang mendanai pasukan usrah maka untuknya surga. Maka Utsman bin Affan mendanai pasukan tersebut. 3. Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah masuk ke dalam sebuah kebun dan memerintahkanku untuk menjaga pintu kebun tersebut. Kemudian datang seorang lelaki meminta izin untuk masuk. Beliau bersabda, izinkan ia masuk, kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga. Ternyata, lelaki tersebut adalah Abu Bakar. Lantas datang lelaki lain meminta izin agar diizinkan masuk. Beliau bersabda, izinkan ia masuk, kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga. Ternyata lelaki tersebut adalah Umar bin Khattab. Kemudian datang seorang lelaki meminta izin untuk masuk. Beliau terdiam sejenak lalu bersabda, izinkan ia masuk, kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga disertai dengan cobaan yang menimpanya. Ternyata lelaki tersebut adalah Utsman bin Affan. Ahmad berkata, telah mengatakan kepada kami, Hashim al-Ahwal dan Ali bin al-Hakam. Mereka berdua telah mendengar bahwa Abu Utsman al-Hindi menceritakan dari Abu Musa seperti hadits tersebut, dan Hashim menambahkan bahwa Nabi sedang duduk di suatu tempat yang di sana terdapat air sambil menyingkapkan kedua betis beliau atau lututnya di saat Utsman bin Affan masuk, beliau menutup lututnya. Asteris Utsman adalah salah seorang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya dan berhijrah 2 kali. 4. Dari Ibnu Syihab ia berkata, Urwah telah mengabarkan kepadaku bahwa Ubaidillah bin Adi bin Al-Hiyar telah mengabarkan kepadaku bahwa Miswar bin Mahramah dan Abdurrahman bin Al-Aswad bin Abdul Yaquts telah berkata, apa yang menghalangimu untuk berbicara kepada Utsman tentang saudaranya Al-Walid? Karena orang-orang sedang sibuk membicarakan tentang permasalahan tersebut. Aku berniat menemui Utsman hingga ia keluar untuk mengerjakan salat. Kukatakan kepadanya, ada yang perlu aku bicarakan denganmu yang isinya merupakan nasihat untukmu. Beliau berkata, hai lelaki, menjauhlah. Mamar berkata, aku mengira beliau berkata, aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu. Kemudian aku pun kembali menemui keduanya. Kemudian datanglah utusan dari Utsman dan aku mendekatinya. Ia berkata, apa isi nasihatmu? Aku katakan, sesungguhnya Allah telah mengurus Muhammad dengan membawa kebenaran serta menurunkan kitab kepada beliau, sedang kamu adalah salah seorang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Engkau juga telah melakukan hijrah 2 kali, telah menemani Rasulullah dan telah melihat langsung sunnah beliau. Lihatlah masyarakat sedang sibuk membicarakan tentang kasus Al-Walid. Ia bertanya, apakah engkau sempat menemui Rasulullah? Aku jawab, tidak. Tetapi ilmu beliau yang murni telah sampai kepadaku sebagaimana sucinya seorang perawan di balik hijabnya. Ia berkata, Amma badu.
Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran dan aku termasuk salah seorang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Aku beriman dan apa yang dibawa beliau. Aku juga melakukan hijrah 2 kali sebagaimana yang telah engkau katakan dan aku juga telah menemani dan membayat Rasulullah. Demi Allah aku tidak pernah mendurhakai dan mengkhianati beliau hingga Allah mewafatkan beliau. Demikian juga Abu Bakar dan Umar. Kemudian aku diangkat menjadi khalifah. Bukankah aku memiliki hak seperti hak mereka? Aku jawab, benar. Ia berkata lagi, ada apa dengan berita-berita yang sampai kepadaku? Adapun tentang permasalahan Al-Walid akan kita selesaikan dengan benar insya Allah. Kemudian beliau memanggil Ali bin Abi Thalib dan memerintahkannya agar mendera Al-Walid sebanyak 80 kali. Asteris kabar gembira bahwa beliau mati syahid. 5. Diriwayatkan dari Qatadah bahwa Anas bin Malik berkata, Rasulullah memanjat gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman lantas gunung tersebut bergetar. Beliau bersabda, tenanglah wahai Uhud, aku perkirakan beliau menghentakkan kakinya tidak ada siapa-siapa di atasmu melainkan hanya seorang nabi, As-Siddiq dan 2 orang syahid. Asteris tingkat keistimewaan beliau. 6. Diriwayatkan dari Ibnu Umar berkata, pada zaman Rasulullah kami tidak menyamakan Abu Bakar dengan sahabat yang lain kemudian Umar dan kemudian Utsman. Setelah itu kami tidak mengistimewakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Asteris persaksian Ibnu Umar tentang keistimewaan Utsman dan pembelaannya terhadap beliau. 7. Diriwayatkan dari Utsman bin Mauhab ia berkata, seorang lelaki datang dari Mesir untuk melaksanakan haji. Lantas ia melihat suatu kaum sedang duduk-duduk. Ia bertanya, siapa mereka? Mereka mengatakan, mereka adalah kaum Quraisy. Ia bertanya lagi, siapa yang paling alim di antara mereka? Mereka jawab, Abdullah bin Umar. Kemudian ia berkata kepadanya, wahai Ibnu Umar, aku ingin bertanya sesuatu kepada Anda maka tolong dijawab. Apakah Anda tahu bahwa Utsman lari meninggalkan pasukan pada perang Uhud? Ibnu Umar menjawab, benar. Ia kembali bertanya, apakah Anda tahu bahwa ia tidak ikut dalam perang Badar? Ibnu Umar menjawab, benar. Ia kembali bertanya, apakah Anda tahu bahwa ia tidak ikut pada bayat Ridwan? Ibnu Umar menjawab, benar. Lelaki itu berkata, Allahu Akbar. Ibnu Umar berkata, kemarilah aku akan jelaskan kepadamu tentang permasalahan tersebut. Adapun mengenai larinya beliau dari perang Uhud sesungguhnya ia telah mendapat ampunan dari Allah. Ia tidak dapat ikut serta dalam perang Badar karena ia sedang disibukkan mengurus istri beliau yakni putri Rasulullah yang sedang sakit dan Rasulullah bersabda kepadanya, sesungguhnya engkau mendapatkan pahala seorang yang ikut serta dalam perang Badar dan engkau juga mendapatkan bagian pada harta rampasannya. Adapun ketidakikutsertaan beliau pada bayat Ridwan, kalaulah sekiranya ada seorang yang lebih terhormat di kota maka selain Utsman tentunya Rasulullah akan menggantikan Utsman dengan orang tersebut. Namun Rasulullah tetap mengirimkan Utsman ke Makkah dan bayat Ridwan terjadi setelah kepergian Utsman ke Makkah. Rasulullah mengisyaratkan dengan tangan kanannya seraya bersabda, ini adalah tangan Utsman. Lantas menepukkannya dengan tangan beliau dan bersabda, ini adalah bayat Utsman. Ibnu Umar berkata kepada lelaki itu,
Nah, bawalah berita ini karena sekarang engkau sudah tahu. Asteris rasa malu yang dimiliki Utsman bin Affan. 8. Imam Ahmad berkata, Hajjaj telah mengatakan kepada kami dan berkata, Laits telah mengatakan kepada kami dan berkata, Ukail telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Yahya bin Said bin al-Ash bahwa Said bin al-Ash telah menceritakan kepadaku bahwa Aisyah istri Nabi dan Utsman telah menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah dan beliau sedang berbaring di tempat tidurnya sambil berselimut dengan selimut. Aisyah Rasulullah memberinya izin dan beliau masih dalam posisi semula. Setelah Abu Bakar menyelesaikan hajatnya, ia pun pergi. Kemudian Umar datang meminta izin kepada Rasulullah. Rasulullah memberinya izin dan beliau masih dalam posisi semula. Setelah Umar menyelesaikan hajatnya, ia pun pergi. Lalu Utsman berkata, lantas aku pun minta izin lalu Rasulullah duduk dan bersabda kepada Aisyah, ambillah selimutmu. Setelah aku menyelesaikan hajatku, aku pun pergi. Aisyah berkata, Ya Rasulullah, aku melihat engkau menyambut Abu Bakar dan Umar tidak seperti sambutanmu terhadap Utsman. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Utsman adalah seorang pemalu. Aku khawatir jika aku menyambutnya dalam posisi seperti itu, ia tidak jadi mengungkapkan keperluannya. Laits berkata, sekelompok orang berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda kepada Aisyah, tidakkah aku merasa malu sebagaimana malunya malaikat terhadap dirinya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Muhammad bin Abi Harmalah dari Atta dan Sulaiman, keduanya adalah anak Yasar, dan Abi Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Mushili dari Suhail dan ayahnya dari Aisyah. Dan diriwayatkan Jubair bin Nufair dan Aisyah binti Talah dari Aisyah. 9. Imam Ahmad berkata, Waqi' telah mengatakan kepada kami dari Sufyan dari Khalid al-Hadza, dari Abi Kilabah dari Anas. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, orang yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar. Yang paling tegas terhadap agama Allah adalah Umar. Yang paling pemalu adalah Utsman. Yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu'az bin Jabal. Yang paling hafal tentang Al-Quran adalah Ubay dan yang paling mengetahui tentang ilmu waris adalah Zaid bin Sabit. Setiap umat mempunyai seorang yang terpercaya dan orang yang terpercaya di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dari hadits Khalid al-Hadza. At-Tirmidzi berkata, hadits ini hasan sahih. Asteris kedudukan Utsman bin Affan di tengah umat. 10. Imam Ahmad berkata, Abu Dawud Umar bin Sa'ad telah mengatakan kepada kami, Badar bin Utsman telah mengatakan kepada kami dari Ubaidah bin Marwan dari Abi Aisyah dari Umar, ia berkata, Rasulullah keluar mendatangi kami setelah terbit matahari dan bersabda, aku melihat sebelum fajar seakan-akan aku diberi al-makalit dan timbangan. Adapun al-makalit adalah kunci-kunci dan timbangan adalah alat yang biasa kalian pakai untuk menimbang. Kemudian aku diletakkan pada daun timbangan yang satu dan umatku diletakkan pada daun timbangan yang lain dan ternyata aku lebih berat.
Kemudian didatangkan Abu Bakar dan ditimbang dengan mereka. Ternyata Abu Bakar lebih berat dari mereka. Lantas didatangkan Umar dan ditimbang dengan mereka. Ternyata Umar lebih berat dari mereka. Lalu didatangkan Utsman dan ditimbang dengan mereka. Ternyata Utsman lebih berat dari mereka. Kemudian mimpi tersebut terputus. Hadits hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. 11. Sufyan bin Yakub berkata, Hisham bin Ammar telah mengatakan kepada kami dan berkata, Amr bin Waqid telah mengatakan kepada kami dan berkata, Yunus bin Maisarah telah mengatakan kepada kami dari Abi Idris dari Muaz bin Jabal berkata, Rasulullah bersabda, Sesungguhnya aku melihat bahwa aku diletakkan di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan pada daun timbangan yang lain, ternyata aku lebih berat dari mereka. Kemudian diletakkan Abu Bakar di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan pada daun timbangan yang lain, ternyata dia lebih berat dari mereka. Lantas diletakkan Umar di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan pada daun timbangan yang lain, ternyata dia lebih berat dari mereka. Lalu diletakkan Utsman di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan pada daun timbangan yang lain, ternyata dia lebih berat dari mereka. Asteris wasiat Nabi kepada Utsman bin Affan agar tetap sabar dan tidak memenuhi tuntutan agarlah turun dari jabatan. 12. Imam Ahmad berkata, Abul Mughirah telah mengatakan kepada kami dan berkata, Al-Walid bin Sulaiman 14 telah mengatakan kepada kami dan berkata, Rabi'ah bin Yazid telah mengatakan kepadaku dari Abdullah bin Amir dari An-Nu'man bin Bashir dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah mengutus kepada Utsman bin Affan agar ia datang menghadap. Ketika ia datang, Rasulullah menyambut kedatangannya. Setelah kami melihat Rasulullah menyambutnya, maka salah seorang kami pun menyambut kedatangan yang lain, dan ucapan terakhir yang diucapkan Rasulullah sambil menepuk pundaknya, Wahai Utsman, mudah-mudahan Allah akan memakaikan untukmu sebuah pakaian dan orang-orang munafik ingin melepaskan pakaian tersebut, maka jangan engkau lepaskan hingga engkau menemuiku, meninggal. 3 kali. Aku katakan, Ya Ummul Mukminin, hadits ini aku riwayatkan darimu. Aisyah menjawab, Demi Allah aku sudah lupa. Kemudian aku beritakan hal tersebut kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun ia kurang yakin hingga ia menulis surat kepada Ummul Mukminin, tuliskan untukku tentang hadits ini. Maka Ummul Mukminin menuliskan tentang hadits tersebut. Abu Abdullah Al-Jasri 16 telah meriwayatkan dari Aisyah dan Hafsah seperti hadits telah lalu. 17 Qais bin Abi Hazim 18 dan Abu Salah dari Aisyah 19. Abu Salah meriwayatkan dari Utsman bahwa Rasulullah mengambil suatu perjanjian dariku agar aku sabar melaksanakannya. Faraj bin Fudalah meriwayatkan dari Muhammad bin Al-Walid As-Subaidi dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah, kemudian menyebutkan hadits tersebut adalah Darul Qutni berkata, hanya Al-Faraj bin Fudalah yang meriwayatkan hadits ini. Asteris persaksian Aisyah terhadap Utsman bin Affan. Imam Ahmad berkata, Abdus Samad telah mengatakan kepada kami dan berkata, Fatimah binti Abdurrahman telah mengatakan kepadaku bahwa ia berkata, Ibuku telah menceritakan kepadaku bahwa ia pernah bertanya kepada
Aisyah dengan mengutus pamannya. Salah seorang anakmu mengirimkan salam untukmu dan bertanya tentang Utsman yang sedang dicela oleh banyak orang. Beliau menjawab, semoga Allah melaknat orang yang melaknat Utsman. Demi Allah, waktu itu ia sedang duduk di sisi Rasulullah dan Rasulullah sedang menyandarkan punggungnya kepadaku dan Jibril sedang menyampaikan wahyu Al-Quran. Beliau bersabda, tulislah wahyu tersebut ya, Usaim 23 Utsman. Aisyah berkata, tidaklah Allah menempatkan seseorang pada kedudukan seperti itu melainkan orang tersebut telah bersikap mulia terhadap Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Yunus dari Umar bin Ibrahim al-Yasikari dari ibunya bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang Utsman di dekat Ka'bah. Kemudian ia menyebutkan hadits tersebut. Asteris berita tentang terjadinya fitnah yang menyebabkan terbunuhnya Utsman dan beliau berada di atas kebenaran. Imam Ahmad berkata, Aswad bin Amir telah mengatakan kepada kami dan ia berkata, Sinan bin Harun telah mengatakan kepada kami dan ia berkata, Kulaib bin Wa'il telah mengatakan kepada kami dari Ibnu Umar ia berkata bahwa Rasulullah pernah menceritakan tentang fitnah dan beliau bersabda, orang yang menyelimuti mukanya ini akan terbunuh secara zalim pada waktu itu. Lalu aku melihat orang tersebut. Ternyata ia adalah Utsman bin Affan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibrahim bin Sa'ad dari Syazan. Beliau mengatakan, hadits ini hasan garib dari sisi ini dari hadits Ibnu Umar. 15. Imam Ahmad berkata, Affan telah mengatakan kepada kami dan ia berkata, Wuhaib telah mengatakan kepada kami dan ia berkata, Musa bin Utbah telah mengatakan kepada kami, kakekku dan bapak ibuku Abu Habibah telah mengatakan kepadaku bahwa ia masuk ke dalam rumah dan Utsman sedang terkepung di dalamnya. Beliau mendengar Abu Hurairah yang meminta izin untuk bicara maka beliau mengizinkannya. Ia berdiri seraya memuji Allah lantas berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya engkau akan menemui fitnah dan perselisihan setelahku nanti atau beliau berkata perselisihan dan fitnah. Salah seorang bertanya, siapa yang harus kami ikuti ya Rasulullah? Beliau menjawab, ikutilah Al-Amin ini dan para sahabatnya. Sambil menunjuk kepada Utsman. Ibnu Katsir berkata, hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang hasan jayyid. Tidak ada yang mengeluarkannya dari jalur ini. 16. Imam Ahmad berkata, Abu Usamah Hamad bin Usamah 29 telah mengatakan kepada kami dan ia berkata, Kahmas bin Al-Hasan telah mengatakan kepada kami dari Abdullah bin Syakik ia berkata, Harmi bin Harits dan Usamah bin Huraim pada saat itu sedang berperang telah mengatakan kepadaku dan mereka berdua mengisahkan satu hadits. Mereka tidak menyangka bahwa masing-masing mereka telah menceritakan hadits tersebut kepadaku dari Murrah al-Bazzi. Ia berkata, di saat kami bersama Rasulullah di sebuah jalan yang ada di Madinah beliau bersabda, apa yang akan kalian lakukan jika fitnah menerjang seluruh penjuru bumi bagaikan tanduk sapi? Mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Beliau menjawab, ikutilah orang ini dan sahabat-sahabatnya. Aku pun mempercepat jalanku agar jelas bagiku hingga aku mendekati lelaki tersebut lalu kukatakan, apakah dia yang engkau maksud ya Rasulullah? Rasulullah menjawab,
Ya dia. Ternyata lelaki itu adalah Utsman bin Affan. Rasulullah berkata lagi, ya dia dan sahabat-sahabatnya. 17. At-Tirmidzi berkata dalam jaminya, Muhammad bin Bashar telah mengatakan kepada kami, Abdul Wahab Ats-Sakafi telah mengatakan kepada kami dan ia berkata, Ayub telah mengatakan kepada kami dari Abu Kilabah dari Abi Al-Atsad Sanani, bahwa para hatib berbicara di negeri Syam dan di antara mereka ada sahabat Nabi. Kemudian berdiri orang yang terakhir bernama Murrah bin Ka'ab seraya berkata, kalau tidak karena hadits dari Rasulullah aku tidak akan berbicara. Lantas ia menyebutkan tentang fitnah dan menyebutkan seorang lelaki yang sedang menyelimuti mukanya dengan kain. Kemudian Rasulullah bersabda, adapun dia ini pada saat itu berada di atas petunjuk. Maka aku pun mendatanginya yang ternyata adalah Utsman bin Affan. Lalu aku menghadap Rasulullah, dan kukatakan, apa dia yang engkau maksud? Beliau menjawab, benar. Kemudian At-Tirmidzi berkata, hadits ini sanadnya hasan sahih. Asteris kesungguhan beliau dalam beribadah. Telah diriwayatkan dari berbagai jalur bahwa beliau pernah salat dengan membaca semua Al-Quran pada satu rakaat di kamar Al-Aswad pada musim haji. Dan ini adalah ketekunan beliau. Kami telah meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia berkata tentang firman Allah, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya. Az-Zumar 9. Bahwa yang dimaksud dalam ayat itu adalah Utsman bin Affan. Ibnu Abbas dalam mengomentari firman Allah, samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus. An-Nahl 76. Ia berkata, maksudnya adalah Utsman bin Affan. Hasan berkata, berkorban hingga beruban sebagai tanda sujud. Memotong malam dengan bertasbih dan membaca Al-Quran. Bersambung. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.